Apabila sudah seperti ini ya teman-teman, bisa kalian perjualbelikan. Nah, ini sangat menguntungkan sekali teman-teman ya. Jadi kalau kalian bisa membuatnya, kalian bisa memperoleh penghasilan dari pembuatan pupuk ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini kan jadi saya jualnya ini cuma 50.000 ya teman-teman, 1 galon ini. Nah, 50.000 itu sudah sangat menguntungkan sekali teman-teman, dibandingkan dengan harga pupuk NPK yang satu karungnya itu bisa sampai 600.000 ya, sedangkan ini hanya 50.000 kalau saya jual. Nah, itu sangat menguntungkan sekali ya kan teman-teman. Yang beli juga tidak terlalu keberatan dan saya juga tidak rugi karena saya ini bikin sendiri teman-teman ya, dengan memerlukan modal yang sedikit, hanya membutuhkan waktu yang agak sedikit lama seperti itu untuk prosesnya ya teman-teman. Ini kan jamurnya juga saya ikutkan teman-teman nih ini. Nah, saya kasih bonus jamur agar yang beli itu tidak selalu beli ke saya gitu teman-teman, bisa memperbanyak sendiri seperti itu. Tentunya saya kasih pengarahan untuk memperbanyaknya teman-teman ya. Jadi selain kita menjual, kita juga harus bisa apa namanya itu, memberikan ilmunya seperti itu untuk memperbanyak. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Ini sudah siap konsumsi dan ini jamurnya bisa diperbanyak di tempat mereka gitu ya teman-teman. Jadi 2 kali apa namanya itu keuntungannya ya teman-teman. Satu, sudah dapat pupuknya, yang kedua mereka dapat biangnya ya teman-teman. Jadi kita nggak usah pelit gitu ya, karena ya semakin kita banyak berbagi, pasti rezeki akan tambah semakin mengalir ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah enak teman-teman. Nah, ini jadi saya di kolam seperti ini teman-teman ya. Ini alhamdulillah saya sudah memiliki 1 kolam jakaba ini pupuknya. Jadi untuk kalian yang berminat untuk berbisnis seperti ini, silahkan ditiru ya teman-teman ya. Mungkin di tempat kalian masih jarang sekali pupuk ini sangat irit sekali ya teman. Nanti saya sepilkan itu untuk tanamannya seperti apa, dan sama sekali saya tidak memakai pupuk kimia teman-teman, hanya pupuk organik ya. Tentunya pupuk organik tidak hanya jakaba saja ya teman-teman, ada juga yang lainnya itu yang gratis-gratis itu sangat melimpah, itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Cuma kita sebagai orang awam itu tidak tahu, hanya orang-orang tertentu yang memiliki ilmu-ilmu tinggi dan yang memiliki penelitian tinggi sehingga mereka tidak bisa sehingga mereka merahasiakan. Jadi seperti itu untuk bisnis mereka, padahal di sekeliling kita itu namanya pupuk itu sangat melimpah ruah sekali, hanya kitanya yang tidak tahu. Nah, ini jadi ini adalah kolam jakaba ya, saya beri judul jakaba part 3 ya ini. Nah, untuk cara memperbanyaknya itu sudah saya berikan videonya. Yang pertama itu kolam jamur jakaba part 1, terus part kedua, dan ini adalah part yang ketiga ya teman-teman untuk kelanjutan videonya. Dan ini sudah sangat sering saya panen ya teman-teman. Untuk memperbanyak jakaba itu jangan dibiarkan di tempat yang kecil ya teman-teman ya, sahabat tani semuanya. Apabila di tempat yang kecil, bagaimana kita akan memperbanyaknya? Dia akan memperpanjang akar saja gitu, dia tidak akan bisa banyak seperti ini. Jadi gunakanlah tempat yang lebar seperti itu loh teman-teman. Bisa kalian buat seperti ini dari plastik yang lebar seperti ini. Dan juga kalau kalian mempunyai kebun luas itu tidak eman-eman alias tidak ragu-ragu gitu kalau mau mengocorkan. Kalian mau mengocorkan setiap hari juga bisa teman-teman ya kan, karena pupuknya sendiri gitu, tidak beli, jadi tidak memakan banyak biaya gitu ya teman-teman. Tanamannya bisa subur. Nah, jadi kalau ingin memperbanyak itu jadi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk
ini sudah umur 1 bulan. Jadi waktu umur 20 hari ini kan sudah mulai akarnya ini sudah keras ya teman-teman, sudah panjang seperti ini ya. Nah, ini sudah banyak saya kasih tambahan ya teman-teman. Nah, ini untuk BO. Ini kan kalau akarnya sudah seperti ini itu sudah kuat ya teman-teman. Boleh kalian tambahkan itu bonggol pisang ya, dicacak-cacak gitu kan, bonggol pisang. Terus dari nasi-nasi yang sudah basi itu ditaruh sini, ada tai ayam juga ditaruh sini. Itu sudah kuat sekali dan sangat meningkatkan ppm kadar air pupuk ini Jakaba ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu-ragu gitu kalau mau bikin pupuk seperti ini ya teman-teman. Semakin banyak BO bahan organik, maka nanti pupuk ini akan semakin bagus ya teman-teman. Lalu ppm-nya juga akan semakin baik, semakin tinggi, semakin irit penggunaannya, seperti itu teman-teman. Nah, nanti ini saya ukur ppm-nya berapa gitu ya teman-teman. Ini segala ini ada daun pandan saya taruh juga ini teman-teman ya. Jadi sembarang kalir lah bahasa Jawanya, seperti itu ya teman-teman. Apa baik kelepok. Nah, yang penting organik ya teman-teman ya. Bonggol pisang, nah ini cacahan bonggol pisang sudah mulai busuk. Ini sebenarnya belum busuk semua, jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti semakin lama akan semakin bagus, seperti itu teman-teman, karena nanti semakin cepat terurai. Nah, untuk memperbanyak Jakaba ini gunakanlah tempat yang lebar, jangan tinggi. Kalau tinggi nanti jamurnya itu hanya seumpamanya kita bikin di tong gitu itu ya teman-teman. Sedangkan di tong itu kan tinggi ya teman-teman ya. Airnya itu kan banyak ke dalam, nanti peresapan rolling dari akar jamur Jakaba untuk membuat apa namanya ini peresapan kadar airnya itu agak lama gitu ya teman-teman. Nanti ppm-nya itu lama untuk meningkat gitu loh. Tingginya itu agak lama karena dalam gitu kan, tidak semuanya terserap oleh jamur. Tapi kalau hanya lebar seperti ini, jangkauannya tuh semakin cepat teman-teman ya. Jadi ini hanya seperti ini ya. Nah, ini kan tidak terlalu dalam, cuma dia lebar. Semakin lebar maka nanti jamurnya akan tumbuh melebar seperti ini, jadi banyak. Nah, ini tadinya kan cuma satu ember segini ya teman-teman ya, bahkan tidak ada. Nah, lalu setelah satu ember itu sudah penuh, saya tebarkan semuanya ini ke sini. Pertamanya diremet-remet gini lah teman-teman ya. Nah, sudah nanti sekitar 20 hari dia sudah agak panjang teman-teman ya. Akarnya baru ditambahkan BO, ada nasi basi, ada dedak, lalu ada bonggol pisang. Kalau kalian punya telur ayam dikasih telur, terasi juga boleh, terasi yang kiloan itu semakin bagus ya teman-teman. Nanti kadar pupuknya itu semakin bagus dan pastinya unsur haranya juga komplit gitu loh teman-teman ya. Karena kalau hanya Jakaba saja mengandalkan air cucian beras itu K-nya itu kurang ya teman-teman. N sama P itu agak tinggi, cuma K-nya kurang, makanya kalian harus tambahi unsur K seperti itu ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman, bisa dijadikan bisnis pupuk organik ya, bagi yang di tempat kalian masih langka alias masih belum ada. Nah, oke, kali ini saya akan menyepilkan apa namanya tanaman yang saya pakai pupuk organik tanpa kimia ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini untuk tanaman cabai saya hanya memakai organik ya, dari Jakaba dan PSB dari Biang Jakaba, dan juga asam amino buatan sendiri teman-teman ya. Sudah saya di video sudah ada, maksud saya itu sudah saya beri
tahu cara membuatnya. Nah, ini sangat subur sekali ya teman-teman. Dan ini sudah 3 kali saya panen teman-teman. Tuh, untuk cabenya dia tumbuh terus, bunganya tumbuh bunga terus. Tuh, seperti ini. Nah ini, dan sangat lebat ya teman-teman ya. Ini tidak kalah dengan pupuk kimia teman-teman. Lalu bagaimana dengan tanaman terong? Bisa kita sepilkan lagi. Nah kalau untuk tanaman terong ini seperti ini ya teman-teman ya, dia mulai berbuah pertama ya teman-teman. Jadi sama saja subur. Ini untuk tanaman terong. Dan saya juga sedang menanam yang baru itu di sana, masih muda-muda teman-teman. Kalau kita lihat ini tempatnya sangat rimbun sekali ya teman-teman. Nah ini kalau melihat seperti ini, orang bilang ini kurang bagus untuk ditanami, tapi saya nekat teman-teman ya. Coba kita lihat tanamannya, subur teman-teman, hijau. Nah ini baru saja saya tanam ya teman-teman. Ini umur sudah 20 hari teman-teman. Tapi kalau yang kecil-kecil ini baru 2 minggu belum ada ya teman-teman. Lihat perkembangannya ya teman-teman, ini daunnya hijau sekali. Nah ini hasil dari pupuk Jakaba dan asam amino buatan sendiri teman-teman. Nah, seperti ini saya pakai bibit Prince 07 ya teman-teman. Jaraknya juga sangat pendek, padahal di tempat yang rimbun. Banyak sekali tetangga saya itu pada bilang kok bisa bagus ya tanamannya di tempat seperti ini gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih bersemangat lagi saya membagikan. Ada lagi pupuk ya teman-teman, di lingkungan kita itu sangat melimpah sekali, cuma kita belum tahu teman-teman. Nah besok saya kasih tahu apakah itu juga sebagai rahasia perusahaan sebenarnya teman-teman. Sangat melimpah ruah teman-teman, cuma kita nih belum tahu ya cara menggunakannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.